Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusumajaya. Tentunya tak asing lagi ya, untuk channel ini tetap akan menayangkan sajian-sajian berupa pengetahuan atau pendidikan yang bisa kita simak dan kita serap, materi-materi yang penting yang bisa kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Ini termasuk tema 3. Tema 3, tokoh dan penemuan, dengan subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Nah, ini materi khusus untuk kelas 6 ya. Kelas 6 SD ya. Materi ini kami sajikan mungkin sangat sederhana ya. Sangat sederhana untuk memungkinkan anak SD mampu memahami dan menyerap materi-materi penting yang ada dalam video kali ini ya. Untuk itu kita buka layar lebar ya. Tema 3 dan tokoh penemuan merupakan bagian dari tematik kelas 6 ya, yaitu bagian dari tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Di sini kita akan menyelesaikan subnya dalam subtema 1, penemuan dan penemuan yang mengubah dunia ya. Di dalam subtema 1 kita akan mempelajari tentang penemuan yang mengubah dunia. Apa yang kamu rasakan dalam kehidupan saat ini? Semuanya serba mudah, bukan? Listrik salah satu penemuan yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik. Sebagian besar peralatan di kantor menggunakan listrik. Peralatan di rumah juga banyak yang menggunakan listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan kita. Ya tentu ya, karena dengan adanya listrik semua serba gampang. Nah, dalam pembelajaran 1 ya, dalam tema 3 subtema 1, pembelajaran 1, kita akan mempelajari dengan muatan bahasa Indonesia ya. Jadi kita akan mengulas sebuah naskah tentang menemukan informasi penting dari naskah ilmiah tentang penemuan listrik. Dan di sini anak-anak harus membaca ya. Jadi di sini ada bacaan tentang Michael Herod Faraday ya. Michael Faraday di buku siswa ya, di buku paket dari Kemendikbud. Michael Faraday di buku siswa ya. Nah, di sini akan diulas. Nah, teks tersebut terdiri 4 paragraf. Ya, nanti jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang berdasarkan paragraf pada bacaan Michael Faraday ya. Nah, untuk lebih jelas buku paket Kemendikbud bisa dicari atau dipelajari atau dibuka di Keeping School ya. Karena Bapak juga memakai Keeping School, sehingga kita otomatis akan belajar digitalisasi buku atau digitalisasi buku di sekolah maupun di rumah ya. Nah, paragraf pertama, mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Nah, mengapa? Ini ada pertanyaan dari paragraf pertama, mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Nah, silakan cari, dibaca bacaan tersebut ya. Kemudian paragraf kedua, sebutkan penemuan pertama Michael Faraday pada tahun 1821. Apa sih penemuan dari Michael Faraday? Ya. Kemudian paragraf ketiga, mengapa penemuan motor listrik oleh Faraday diakui menjadi gerbang menuju era modern pelistrikan? Nah, mengapa penemuan motor listrik oleh Faraday diakui menjadi gerbang menuju era modern pelistrikan? Nah, itu silakan dibaca. Kemudian paragraf keempat, apakah yang dimasukkan hukum Faraday? Kemudian mengapa hukum Faraday diakui sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia? Mengapa? Nah, ini. Nah, silakan cari jawabannya di buku bacaannya ya. Merupakan hanya buka ini sebagai latihan ya. Kemudian kita akan melakukan percobaan mengamati arus listrik pada rangkaian. Nah, ini merupakan muatan dari IPA ya. Nah, lakukan percobaan untuk mengamati arus listrik pada rangkaian seperti buku di siswa ya. Nah, ini.
Nah, di sini kita akan belajar tentang rangkaian listrik yang sederhana ya. Nah, ini rangkaian listrik sederhana, ada baterai, ada lampunya, bola lampunya, dan ada saklar dan dihubungkan dengan kabel. Nah, jika baterainya masih dia mengandung strum, dia akan mengalir secara otomatis, dan jika dihubungkan saklarnya pada posisi yang normal atau diluruskan saklarnya, lampu ini akan hidup dia. Nah, ini ada rangkaian tertutup, rangkaian terbuka. Pada saat rangkaian terbuka, berarti saklarnya di-off-kan atau dimatikan. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, jadi saklarnya dihubungkan ya, sehingga dia hidup. Jadi ada rangkaian terbuka, ada rangkaian tertutup. Semua alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian yang tertutup. Nah, jadi jika suatu alat listrik yang dapat berguna jika terpasang pada rangkaian yang tertutup, jadi disambungkan ya. Kita akan belajar juga mengamati perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita akan menginjak sekarang materi pokok dari listrik, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian alat listrik ada dua macam, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik disebut juga seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri listrik tanpa mengalami percabangan. Nah, jika rangkaian listrik itu tidak bercabang, satu seri satu jalur, maka namanya rangkaian listrik seri. Sedangkan rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik bercabangan. Nah, jadi kalau rangkaian paralel itu ada rangkaian listrik yang dibagi dari beberapa cabang ya. Yang biasanya satu jalur jadi dua jalur dia. Ya. Artinya mungkin baterainya dua jalur atau balon lampunya dua jalur gitu ya. Nah, ini contoh dari rangkaian seri. Nah, coba lihat. Ini ada baterai ya. Ini baterai. Ini arus listrik sehingga lampu ini menyala dia. Kalau ini diputus, semuanya akan mati dia lampunya ini. Karena dia rangkaian seri. Kalau ini satu diputus, kabelnya semua paralel mati. Sedangkan kalau rangkaian paralel, nah ini beda dia, dipercabang ya. Jadi strumnya dialiri dua kabel ya, kemudian disambungkan dua bola lampu ya, masing-masing beda dia salurannya ya. Nah, ini gampang sekali nih. Kalau ini diputus kabelnya ya, di sini diputus kabelnya, otomatis balon ini akan mati ya. Balon ini hidup karena dia masih ada sambungan di sini ya. Jadi ada dua sambungan. Ini namanya sambungan pertama, ini sambungan kedua, tuh ya. Nah, jika di sini putus kabelnya ya, di sini putus, balon ini tetap dia nyala dia, karena masih mengandung strum sini ya. Nanti kita buat percobaan ya secara langsung dengan balon ya. Nah, ini mungkin yang sudah tamat banyak itu udah membuat suatu rangkaian seri dan paralel yang bisa dibuktikan langsung ya. Nah, mari kita mengamati ya. Kita lagi mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Nah, ini kita menginjak ke materi IPS. Dengan adanya temuan listrik, apakah perubahan di masyarakat secara sosial dan budaya itu berubah? Nah, coba kita lihat. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Jika listrik padam, pasti akan bingung ya. Seperti ketakutan ya. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan. Nah, ini kalau dulu kita pakai lampu teplok ya, lampu dari minyak gas atau minyak tanah. Sekarang udah pakai listrik lebih terang ya daripada lampu teplok. Sebagai pencahayaan, sumber energi dan penghasil panas pada penghasil gerak. Nah, jadi jalan listrik pun digunakan sebagai energi panas ya. Penghasil panas mengapa? Nah, bisa digunakan untuk memasak ya. Makanya ada Magicom, Magicer ya. Dan ada sumber energi juga. Nah, kompor listrik ya juga ya. Dan penghasil gerak. Nah, ini juga listrik digunakan untuk menghasilkan gerak. Seperti contoh apa? Ya, kipas angin. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga. Benda-benda yang ada di rumah hampir semuanya bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Ya.
Ayo kita berdiskusi. Menyimpulkan pengaruh listrik bagi kehidupan manusia, ya, bagi kehidupan masyarakat. Nah ini silakan didiskusikan ya, lebih lanjut kelompok-kelompoknya ya. Jadi apakah ada pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat? Nah secara keluarga ya, secara masyarakat. Kemudian kali kita lakukan suatu pengamatan lagi ya, dengan cara kita mengamati dan menulis hasil wawancara dan diskusi dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi anak kita belajar membuat hasil wawancara dan diskusi dalam bentuk peta pikiran. Contohnya, bersama kelompokmu lakukan wawancara dengan guru penjaga sekolah dan petugas tata usaha di sekolahmu. Kumpulkan informasi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial dan budaya. Kemudianlah peta pikiran dari hasil yang didiskusikan dan hasil wawancaramu ya. Nah di sini anak-anak Bapak tugaskan membuat peta pikiran berupa hasil wawancara dari orang tuanya ya. Jadi orang tuanya, silakan orang tuanya membuatkan begini ya. Saya bertanya pada orang tuanya, apakah listrik Pak ada pengaruhnya? Apakah listrik ada pengaruhnya Bu? Nah silakan tanya kepada orang tuamu dan mungkin pamanmu atau yang lainnya ya. Jadi ini tugasnya ya. Nah dibuat dalam buku latihan 1 ya. Buku latihan 2 ada boleh ya. Nah ini contohnya ya, pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Nah ini di peta pikirannya contohnya ya. Jadi seperti ini peta pikirannya contohnya. Jadi pengaruh listrik bagi masyarakat. Nah ini wawancara siapa ini, mungkin wawancara bapaknya ya. Kemudian pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat pada wawancara ibunya. Ini pamannya atau bibiknya ya. Mengidentifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan menurut dengan adanya listrik. Nah, kita akan mengidentifikasi yaitu mengamati peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan menurut dengan adanya listrik. Amatilah beragam peralatan rumah tangga yang ada di lingkunganmu. Lakukan identifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan menurut karena adanya perubahan listrik bagi. Nah, terus kolomnya ini. Nah, ini contoh ya. Sebelum adanya listrik, menanasi dengan panci di atas kompor. Sekarang magicom. Apalagi yang ada di. Nah ini tolong dilanjutkan ya, ditulis di buku latihan juga ya. Buku latihan sebelum ada listrik apa yang dilakukan? Menanak nasi atau mungkin apa ya? Kemudian apa digunakan setelah ada listrik? Ini pasti Anda tahu ya. Banyak ya. Nah kita akan menginjak pembelajaran kedua. Di pembelajaran 2 kita juga akan mengamati tentang kehidupan ya, merasakan manfaat listrik bagi kehidupan. Nah, apa saja? Amatilah peralatan elektronik yang ada di rumahmu dan lingkungan sekitarmu. Apa manfaat listrik yang kalian temukan pada peralatan tersebut? Tuliskan hasil pengamatan pada tabel sebagai berikut. Nah di sini juga sama ya, seperti tadi ya. Seperti tadi kita menyebutkan alat yang digunakan pada saat sebelum ada listrik dengan ada setelah ada listrik. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi manfaat dari listrik. Apa manfaat listrik sebagai sumber energi? Nah, seperti kita kalau sumber energi menghidupkan televisi ya manfaatnya, apalagi komputer, gadget ya. Nah penghasil panas, setrika listrik, kompor listrik, pemanas air minum. Nah ini contoh Pak berikan langsung lah. Sebagai penghasil gerak ya kipas angin, apalagi sebagai penggerak di sini di rumah AC juga ya, AC ya, lampu penerang ya, lampu dan lain sebagainya ya. Silakan cari contohnya sebanyak-banyaknya ya. Nah kita akan membaca kembali tentang pelajaran PPKN ya. Mengidentifikasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hak? Anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mendapatkan kasih sayang. Nah, contoh, ini anak yang berhak mendapat pendidikan ya. Harus dapat pendidikan ya. Mau tidak mau anak itu harus belajar ya, agar dia menjadi pintar. Kemudian berikan dia waktu untuk bermain, artinya mengasuh dia, relax, refreshing. Nah, kemudian dia mendapat kasih sayang. Perhatian orang tua pada saat dia bermain bola, jadi orang tua mendampingi agar tidak keras-keras main bola. Mengapa? Kalau main bola di dalam ruangan, jelas kacanya jendela pecah ya. Jadi bermain bola hendaknya di lapangan. Jadi
pemberian kasih sayang bukan berupa uang ya. Jadi pemberian kasih sayang orang tua kepada anak itu berupa nasihat. Nasihat ini sangat berguna bagi anak-anak. Mengapa? Karena sebagai pedoman kita berkehidupan selanjutnya. Nah, cara contoh hak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tuliskan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini anak-anak akan Bapak tugaskan ya. Anak-anak Bapak tugaskan membuat hak apa yang dimiliki seorang anak di rumah, hak apa yang dimiliki anak di sekolah, dan hak apa yang dimiliki anak di masyarakat. Nah, jadi pada video kali ini ya, banyak tugas sebenarnya harus dikerjakan. Nah, ini perlu dibuat ya. Mengapa ini merupakan materi konsep yang harus anak tahu. Nah, seperti anak-anak, hak apa yang anak miliki di rumah. Anak tahu hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh dari orang tua, dari guru, dan dari masyarakat sekitar. Ya. Jadi hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, yang harus kita dapatkan ya. Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh dari orang tuanya kalau di rumah, di sekolah dari gurunya, dan di masyarakat dari masyarakat itu sendiri ya. Contoh, hak seorang anak di rumah itu mendapat kasih sayang, tentu banyak sekali ya. Kalau di rumah, hak seorang anak di sekolah sebagai siswa mendapat ilmu dari guru, mau tidak mau, terima tidak terima, harus mendapat ilmu ya. Kemudian di masyarakat, hak mendapat hidup yang aman, artinya terlindungi dalam belajar, terlindungi dalam bermain dan sebagainya ya. Dan lanjutkan lagi, mungkin hak di rumah apa seorang anak mendapat fasilitas kehidupan, artinya mendapat makanan. Kalau di sekolah, mendapat uang jajan untuk belanja di sekolah agar tidak kelaparan. Kemudian kalau di masyarakat, tetap kita mendapat perlindungan, ya, kita dapat membeli makanan yang terjamin bebas dari bakteri. Nah, ini sebenarnya hak seorang anak. Kalau kita di masyarakat, kalau belanja di warung, atau di pasar, kita berhak mendapat perlindungan berupa membeli makanan yang sehat, higienis, tidak tertular penyakit ya. Kemudian kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui perbedaan bentuk lingkaran dengan bentuk bukan lingkaran. Nah, kita akan menginjak tentang matematika ya, materi matematika. Nah, apa yang dimaksud lingkaran? Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi lingkaran adalah, jadi Pak lebih tegaskan ya, lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi karena tahu lingkaran ini seperti ini ya, seperti bola ya. Nah, di sini dan tengahnya ada satu titik dia, dan berkedudukan berjarak sama dengan titik-titik yang lain. Nah, garis-garis ini merupakan banyak titik yang dihubungkan. Jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, titik tertentu dengan pusat lingkaran. Nah, jadi kalau sebuah lingkaran ada titik di tengahnya namanya pusat lingkaran. Sedangkan garis yang menghubungkan ke samping ke semua titik itu namanya jari-jari lingkaran ya. Jadi garis lengkung tersebut kedua ujungnya saling bertemu membentuk lingkaran, keliling lingkaran dan daerah lingkaran, namanya luas lingkaran. Nah, ini contoh ya. Nah, ini satu titik namanya di pusat lingkaran. Nah, ini berjarak sama dia. Titik ini sama dengan titik yang ada di sini. Nah, semua titik-titik ini dihubungkan menjadi garis lengkung dia. Nah, jika titik pusat dihubungkan dengan garis lengkung namanya jari-jari. Ya, ini ya. Ya, jari. Kemudian kalau dua jari-jari bertemu namanya diameter. Terus ini diameter aja ya.
titik kosong, titik 0 disebut titik pusat lingkaran. Jarak OA, OB, OC, dan OD disebut dengan jari lingkaran. Ini jari lingkaran OA jadi lingkaran, OB jadi lingkaran, OC jadi lingkaran, OD jadi lingkaran. Ya. Kita menyanyi lagu daerah ya. Nah di sini kita akan belajar menyanyi tentang seni budaya dan prakarya. Nah sini nih kita poinkan ke lagu Marian Tomong. Nah di sini bisa dicari ya lagunya ya. Bapak minta ini untuk anak di hari Sabtu mendatang, anak-anak tolong pelajari lagu Marian Tomong ya. Nah Marian Tomong ini akan Bapak nilai setelah menyanyinya ya. Nah dibuat dalam video ya. Nah untuk untuk liriknya ya, nadanya lagunya bisa dilihat di YouTube yang ada ya. Jadi contoh Pak sedikit tahu ya. Nah ini Marian Tomong ini lagu dari daerah Tapanuli. Nah Tapanuli ini daerah Batak namanya. Contoh lagu Marian Tomong. Selendang mending ginjang kain panjang mandi toru, pangeol ni gontingmu sengong dekene mangulu o Marian Tomong daning sanapa maksi o Marian Tomong dainang sinampang mangsi. Nah silakan dibaca lagi, ini karena tulisan kecil sekali. Susah bacanya ya. Kita ulang ya. Selendang mandi ginjang kain panjang mandi toru, pangeol ni gontingmu songong dikene mangolu o Marian Tomong daina sinam pangmangsin o Marian Tomong dainang si nampang mangsin. Nah ini ya contoh. Nah ini tolong dihafalkan lebih lanjut ya, karena Bapak akan nilai di dalam seni budaya dan prakarya ya. Ini dibuat dalam video ya. Ya silakan. Karena banyak sekali video-video yang Bapak tugaskan, ada beberapa siswa yang belum atau sama sekali tidak punya video ya, sehingga tidak kelihatan nilai dalam seni budayanya ya. Kemudian ada lagu yang kedua. Ini yang Kurami Yangko, ini lagu dari Papua ya. Yang kia, yang Kurami Yangko Aronawa. Oke. Nah, ini silakan dipelajari lebih lanjut ya. Nah, bisa dicari di YouTube juga ya. Mari kita berlatih membunyikan nada. Nah, di dalam nada ada interval. Apakah itu interval? Apakah itu interval? Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Jadi interval namanya jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Setiap interval memiliki jarak yang berbeda-beda dan namanya juga berbeda-beda. Ya. Nah, kita kembali ke nada-nada yang berjarak satu nada ya. Re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Nah sebenarnya ini ada khusus guru menyanyi ya. Nah bapak sebagai guru kelas hanya bisa sedikit, namun perlu ditingkatkan karena anak masih namanya muda, masih kecil, mungkin suaranya lebih los, lebih jernih, lebih murni ya. Karena yang namanya orang tua mungkin nadanya tidak begitu bagus ya, halus ya, artinya biru. Nah, ini perlu kembali dipelajari ya. Ini nada dasarnya perlu pelajari ini. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kalau ini
do re mi, do re mi fa sol la. Nah, ini nada tidak beraturan ya sebenarnya ya. Coba kita lihat yang lain lagi. Karena ini kita lihat nadanya berjarak 1,5. Jadi antara do re, do sama re itu 1,5. Yang satu ya, jaraknya 1, do re 1, kemudian re mi 1, fa sol 1, sol la 1 ya. Ini artinya ya. Jadi dari do ke re dia satu nada, re mi satu nada, fa sol nada, sol la nada. Bagaimana yang 1,5? Nah, gimana? Nah, contoh mi fa. Nah dari mi fa ini setengah ya, bukan 1,5 ya, setengah. Nah di sini ya, tadi kan do re mi fa sol sol la, ini satu ya. Kalau mi fa, nah, di sini dia mi fa, kembali mi fa ini setengah ya, setengah mi fa ya. Kemudian sila, sila ya, 1,5 ya, setengah ya. Do re mi fa, nah, ini setengah ya. Nah, ini jarak 1,5 ini. Re fa, nah, ini dari re, ini kan re mi ini 1 dia ya. Re mi 1, fa setengah, ini 1,5 nih. Re fa 1,5. Sekarang ini do re 1, re mi 1, mi fa ini setengah nih, karena dia setengah ya. Nah, dibagi ya setengah ya. Jadi ini mi fa ya. Nah ini perlu disimak secara baik-baik ini ya. Mana itu satu nada, mana itu setengah nada, mana itu 1,5 nada. Jadi harus tahu nada ya. Dari do re itu 1, re mi 1, kalau mi fa setengah dia, ya. Re fa ini dari re dia, dari re kita hitung dari re mi 1 ya, fa, nah, ini 1,5, kemudian ini 1, 2. Kalau ini mi fa kan beda dia dengan kan re kan tetap ya 1. Itu nada re. Kalau mi dengan fa kan beda nada, setengah dia. Sol, ini kan 1 nada dia. Kalau la, si la, nada dia. Kita lanjut. Ini nada 2 sekarang. Do mi, ada 2 nada dia. Do re mi. Nah kalau do langsung ke mi, ini 2 dia, 2 nada dia ya. Jadi harus tahu nih, ini perlu diperhatikan lebih lanjut ya. Jadi kita memang benar-benar membaca ya. Jadi kuncinya dasarnya kita untuk pintar membaca ya. Kalau kita tanpa membaca udah susah ya. Jadi kita harus tahu mana nada 1, nada setengah, nada 1,5, nada 2. Ini perlu disimak nih ya. Dari do re 1, dari mi fa setengah, dari re fa itu 1,5, dari do mi setengah. Nah, ini udah pakai kotak ya biar anak ngerti. Nah, do re 1 ya, re mi 1 juga. Kalau dia ke samping setengah ya. Nah dia beda dia nadanya, mi dengan fa kan beda dia, setengah ya ke samping ya. Kalau re fa, kenapa re fa 1,5? Nah ini re fa, re mi 1, namanya setengah dia. Kenapa do mi 2? Do re 1, do mi. Nah karena dia dari do re mi nyambung dia kan, jadinya 2 dia. Kalau dia turun ke samping, nah dari lurus ya, dari datar ke samping 2 dia. Tapi kalau re mi ke bawah kemudian ke samping 1,5 ya. Ya makanya ya. Kita lanjut, kita pembelajaran 3.
Melakukan latihan meningkatkan kebugaran jasmani. Ini Pak, khususkan untuk keluarga. Nah, karena anak sekarang anak harus memang belajar ya. Jadi anak membuat suatu kegiatan di rumah, mungkin dari Bapak Yoga akan memberikan tugas. Mungkin akan ditugaskan membuat kebugaran jasmani. Contohnya latihan push up, pull up dan sit up. Apa itu pull up? Apa itu push up? Apa itu sit up? Nah, ini contohnya ya. Namanya push up. Ya, ini push up ini sering kita lakukan di rumah. Kemudian ini namanya menggantung tubuh. Kemudian ini namanya sit up. Nah, ini sit up nih. Jadi kakinya dipegang. Ya. Nah, ini vertical jump. Ini dari cepat. Push up, sit up, pull up total ya, menggantung tubuh. Vertical jump lari cepat ya. Bersama dengan kelompokmu lakukan kombinasi lari dan lompat dengan membentuk lompat lingkaran. Diameter lingkaran adalah 40-90 cm. Langkah bermain di ini adalah sebagai berikut. Bola 3 buah lingkaran pada lintasan. Jarak antara lingkaran adalah 1 meter. Jarak antara lingkaran ketiga matras adalah 150 cm. Lakukan awalan dengan berlari, kemudian melompat ke dalam lingkaran sampai kemudian dilakukan lompat ke atas matras. Saat berat digunakan 2 kaki. Jika lingkaran matras dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini contoh ya. Kita membuat teknik apa itu langkah kombinasi ya, antara lari, lompat dan berguling di sini ya. Ya, nanti silakan dikerjakan lewat videokan ya. Nah, kita akan belajar kembali ke tentang bahasa Indonesia. Itu kita membaca teks eksplanasi tentang listrik. Apa itu teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi teks eksplanasi adalah merupakan sesuatu teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa fenomena alam secara ilmiah berupa fenomena sosial dan fenomena alam. Jadi kita menjelaskan fenomena secara ilmiah dari fenomena alam dan fenomena sosial. Itu namanya teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ini tuh dibaca ya. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu membuat informasi berdasarkan fakta, faktual. Jadi kita membuat informasi berdasarkan fakta dan faktual. Dan B, struktur terdiri atas pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kita pertama kita akan membuat struktur dari pernyataan umum, kemudian kita membuat deretan penjelasan atau eksplanasi berupa inti penjelasan disampaikan. Kemudian ada interpretasi berisi pandangan kesimpulan bersifat opsional. Nah, jadi namanya teks eksplanasi adalah terdiri dari berbagai informasi. Ada berinformasi secara umum, kemudian ada informasi penjelasan, ada informasi berupa kesimpulan. Namanya teks eksplanasi ya. Di sini juga kita akan menguraikan struktur teks. Karena Bapak suruh membaca kembali teks transmisi dan distribusi listrik, uraikan struktur eksplanasi tersebut tuliskan dalam kelompok berikut ini ya. Nah, ini namanya teks eksplanasi. Kita buat struktur teks dulu. Apa pernyataan umum dari transmisi dan distribusi listrik, kemudian berikan penjelasan, baru interpretasi kesimpulannya. Nah, lanjut. Itu kita akan membuat rangkaian seri. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi adalah Bapak tugaskan kembali, nanti akan membentuk kelompok, membuat rangkaian listrik paralel ya. Jadi kita belajar dulu rangkaian serinya. Arus listrik pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalan. Arus listrik dari baterai mengalir ke lampu A, kemudian ke lampu B, dan kembali lagi ke baterai. Nah, rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Jika salah satu lampu pada suatu rangkaian seri padam, semua lampu ikut padam. Nah, ini penjelasan dari apa itu rangkaian seri ya. Jadi rangkaian seri, rangkaian listrik berupa satu baterai dengan dua bola lampu. Jika satu kabel diputus, maka semua lampu mati ya. Ini lebih baca lebih lanjut ya. Intinya apa itu rangkaian seri, terdiri apa saja rangkaian seri, dan jika itu diputus apa yang terjadi. Nah, ini perlu dibaca ya. Seperti kemarin tetap anak membuat suatu pertanyaan dari rangkaian ini ya.
Nah, setelah itu kerjakan bersama kelompok dengan membuat pembagian tugas secara adil. Rancanglah rangkaian seri sederhana sebelumnya amati dan pahami gambar rangkaian seri. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Membuat rangkaian lampu seri membutuhkan ketelitian. Lakukan dengan hati-hati agar tidak ada terjadi kesalahan yang dapat membahayakan diri kalian. Jangan mudah menyerah sampai kalian berhasil. Gambarlah rancangan rangkaian lampu listrik dan seri pada tempat yang tersedia ya. Nah, kemudian kita menginjak pembelajaran 4. Menyajikan informasi penting dari teks tentang penemuan bola lampu pijar. Nah, ini setelah membaca tentang bacaan teks Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Ini yang tadi Michael Faraday, penemu listrik. Nah, sekarang kita menginjak ke apa itu Thomas Alva Edison, yaitu seorang penemu yang menemukan bola lampu pijar. Nah, ini ya. Nah, lakukan identifikasi informasi dari teks tersebut, tuliskan informasi dari teks tersebut. Nah, Anda harus baca dulu teks tersebut, apa informasi penting yang perlu anak simak, kemudian catat. Ya. Kemudian paragraf pertama, contoh paragraf pertama yaitu pernyataan umum. Hal apa yang dibahas dalam teks di atas? Masih tidak tahu, bisa baca. Kemudian pada paragraf kedua, deretan penjelas. Apa yang dilakukan ibunya agar Thomas Alva Edison tidak tetap memperhatikan? Apa yang dilakukan ibunya agar Thomas Alva Edison tetap memperhatikan apa? Pasti ya, Pak. Kita tahu ya kalau udah dibaca ya. Kemudian ayo mengamati, mengidentifikasi pusat, jari, dan diameter lingkaran. Jadi kita akan belajar kembali tadi itu apa itu lingkaran. Kita akan belajar sekarang unsur-unsur sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran terdiri dari lengkung dan titik pusat dan ada jari maupun diameter. Apa itu titik pusat? Jadi unsur-unsur sebuah lingkaran ada 3 ya. Unsur-unsur sebuah lingkaran ada 3: titik pusat, jari-jari, diameter. Ya. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, jari-jari adalah lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Nilai diameter merupakan 2 kali nilai jari-jari dengan 2R. D sama dengan 2R. Ya. Nah, jadi ini namanya jari-jari ya. Kalau dia menghubungkan full ya, seperti garis lurus, namanya diameter. Diameter ini terdiri dari 2 jari-jari. Ini ada jari-jari OB, ada jari-jari OD. Namanya diameter BD. Gitu ya. Ini namanya diameter AC. Diameter AC terdiri dari jari-jari AO dan OC. Nah, itu ya. Kita akan menginjak ke materi PKN, bertanggung jawab atas hak yang diperoleh. Nah, hak harus digunakan dengan tanggung jawab agar tidak mengganggu hak orang lain. Contoh ya. Selain hal tersebut, objek dari melaksanakan hak dengan tanggung jawab adalah merawat benda yang kita terima. Sudahkah kalian melakukan dengan baik? Contoh, pada saat kita di rumah, kita harus toleransi ya dengan rasa dengan saudara. Mengapa? Di saat saudara sedang belajar, kita tidak boleh mengganggu dengan menyanyi. Ya, kita harus sama juga belajar membaca buku. Nah, pada saat kita belajar menyanyi, kita bareng-bareng bernyanyi. Nah, jadi kita memperoleh hak, menggunakan hak harus bertanggung jawab, tidak semena-mena ya. Nanti kita akan terjadi pertengkaran ya. Ya. Nah, ini contoh ya, perlu dipahami dan perlu juga nasihat dari orang tua agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ya. Nah, teruslah benda-benda yang kamu terima dari ayah dan ibu dan rawatlah. Nah, jadi Anda bisa membuat benda-benda apa yang diberikan oleh ibu pada saat anak dari umur setahun sampai umur sekarang ya. Kita punya pelajaran 5 ya. Pembelajaran kelima, kita akan melalui perubahan sosial budaya setelah ditemukan bola lampu. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan di sosial budaya setelah ditemukan bola lampu? Ya, tentu. Nah, dicarilah informasi pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Kalian dapat mencari informasi dari wawancara dengan orang yang ada di lingkungan terdekat. Nah, ini contoh tadi ya. Mana wawasan ini lewati aja karena udah banyak nih juga yang saya berikan. Mengenal pemanfaatan apa saja manfaat dari lampu pijar. Silakan cari
Manfaat lampu pijar yaitu satu, memanaskan kandang ayam sehingga membantu proses penetasan telur. Nah, ini guna manfaat dari lampu pijar untuk proses produksi ayam. Kemudian penerangan kandang puyuh supaya bisa menambah bobot tubuh, memperpanjang tulang tibia dan tulang kering puyuh, membuat daging puyuh lebih cepat ya. Jadi selain untuk menetasan telur ayam, juga untuk penerangan kandang puyuh agar burung puyuh itu cepat dia besar, tulangnya kuat. Dan pemanas ciprai merah, ya, proses pemanasan di bidang industri, menjauhkan dari predator tikus dan lainnya dari ruangan peternakan. Nah, ini breeding burung kenari ya. Jadi lampu pijar juga sebagai penghambat atau menjauhkan predator tikus dan lain sebagainya ya. Kemudian kita mengidentifikasi musuh lingkaran lagi ya. Tadi ada unsur lingkaran ya. Nah, selain tadi ada unsur lingkaran titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, kita akan menginjak ke unsur yang lain lagi lingkaran. Ada busur namanya. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarangan di lengkung tersebut. Nah, ada tali busur. Tadi ada busur, ada tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Kemudian ada tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, mana yang disebut dengan tali busur? Nah, ini lingkaran ya. Nah, ini namanya, kalau diameter ini ya, diameter AB dihubungkan ke BA kembali ya dalam garis lengkung, namanya busur ya. Busur ini titik pusatnya. Nah, ini apotema ini. Ini namanya tali busur ini ya. Jadi tali busur ya. Ini juring, ini tembereng. Nah, ini tembereng ini lurus ya. Kalau juring ini. Nah, jadi perhatikan dua gambarnya ya. Nah, ini yang kecil ini, yang hijau ini namanya tembereng. Nah, ini namanya juring ya. Jadi sebuah lingkaran kalau dibagi garis lurus banyak, namanya juring ya. Kalau dibagi 4, nah satu bagian namanya juring namanya. Nah, kalau juring itu dibagi lagi mungkin sedikit, namanya tembereng. Kemudian antara titik pusat lingkaran dengan tali busur dihubungkan, namanya apotema ya. Nah, ini namanya apotema. Ini tali busur namanya. Yang lengkung namanya busur, yang lurus namanya tali busur. Jadi ini ingat, tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik lengkung lingkaran. Nah, ini namanya busur ya, garis lengkung. Garis lengkung ini namanya busur, sedangkan garis lurus namanya tali busur. Nah, ini penting kali ini. Ini namanya tembereng, ini namanya ya. Ini tembereng, ini namanya juring. Ya. Ini dulu diartikan ya. Artikan dulu unsur lingkaran ini, apa itu busur, apa itu tali busur, apa itu tembereng. Kita ke gambar. Ini jelasnya ya. Jadi yang namanya tali busur, garis lurus menghubungkan garis lengkung, menghubungkan busur namanya ya. Kalau tembereng ini setelah dibagi lingkaran itu dalam bentuk juringnya dibagi, namanya tembereng. Nah, garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur tembereng namanya apotema. Kami baca lagi ya, disimak lagi dulu ya. Nah, apa itu tembereng? Nah, inilah tembereng. Tembereng adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, dibatasi oleh busur dan tali busur ya. Tembereng. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Nah, jadi yang namanya juring adalah lingkaran yang dibagi, yang dibatasi oleh jari-jari lingkaran. Nah, ini kan juring namanya, dan dibatasi oleh jari lingkaran. Ada jari lingkaran OC, ada jari lingkaran OB. Nah, namanya juring ya. Apa itu apotema?
Pada sebuah lingkaran apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini tolong dibaca lebih lanjut, didengarkan apa itu apotema, apa itu juling, apa itu tembereng, apa itu tali busur ya. Menyanyikan lagu dengan part. Nah, ini lagu dari dia. Jadi kita sudah punya 3 lagu yang perlu divideokan ya. Ini namanya Kampuang Nanjau. Nah, ini karena terlalu kecil gambarnya ya. Nah, kita lewati aja, namun tetap anak membuat video tentang Kampung Nanjau di Matu. Kampung Nanjau di Matu. Ada lagunya, cari di YouTube lagi ya. Nah, ini lagi lagu ya tentang ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang belum masak. Nah, ini juga cari di YouTube. Jadi bapak tugaskan anak membuat 4 video dari video ini ya. Ada Marian Tomong, ada yang Ungki yang Irabe aku, Kampung Nanjau, dan ampar pisang ya. Nah, ini kan dalam bentuk sebuah video ya. Pemilihan ke-6 yaitu kita akan menginjak tentang memperhatikan latih kekuatan. Nah, ini kita kembali ke video K. Otot tubuh perlu dilatih agar kuat. Melakukan permainan olahraga dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Ada permainan gerobak dorong. Nah, ini namanya gerobak dorong. Bisa dipraktekkan oleh anak sendiri ya. Jadi ya, satu anak berjalan dengan 2 tangan, yang kakinya dipegang oleh temannya satu berdiri ya, sambil melangkah ya. Gerobak dorong. Kemudian ada permainan latihan menyentuh bola yang digantung. Nah, ini ya. Ini khusus untuk meningkatkan agar kita cepat bertambah tinggi ya. Kemudian ada latihan gerak maju mundur lari. Nah, ada yang lari maju, kemudian mundur lari ya. Kemudian kita akan belajar menggali informasi tentang roda. Apa itu roda? Jadi silakan dibaca teksnya ya, manfaat penemuan roda bagi kehidupan manusia ya. Apa isi paragraf pertama, apa isi paragraf kedua, apa isi paragraf ketiga. Nah, semua informasi ini ada di teks buku dari Kemendikbud paketnya ya. Oke siswa, silakan cek di Keeping School-nya ya. Kita akan menginjak ke bagaimana kita mempresentasikan perkembangan roda. Nah, perhatikan gambar perkembangan pembuatan roda di samping tulisan di buku tugas mengenai. Jadi adalah kita membuat perkembangan roda dari roda yang terbuat dari kayu sampai dia terbuat dari ban. Nah, ini dijelaskan. Jadi anak perlu membuat video presentasi tentang roda. Jadi perkembangan roda di zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini buat presentasi berupa video juga ya. Jadi ini tema 3 subtema 1 ini syarat sekali dengan tugas ya. Karena ini merupakan materi penting ya, menyangkut semua materi pelajaran yang anak pelajari ya. Kemudian dari tersebut silakan diskusikan ya, bagaimana pengaruh penemuan roda dalam kehidupannya. Jadi di sini anak akan mengarang apa sih pengaruh-pengaruh setelah ditemukan roda dalam kehidupan. Jadi, nah yang namanya roda lebih memudahkan kita melakukan suatu kegiatan ya, seperti kita memindahkan barang. Kalau kita memindahkan barang dengan mengangkat kemudian memikul terasa berat. Namun kalau kita mengangkat barang taruh di sebuah gerobak yang ada rodanya, kalau ditarik lebih ringan ya, lebih kita tidak terlalu menguras tenaga ya. Nah, ini lakukan diskusi ya, bersama orang tuanya boleh, bersama teman-temannya ya yang dekat-dekat dengan rumahnya. Namun tetap prokes ya, protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker pada kita diskusi ya. Nah, setelah kita rampung, nah sekarang dibuat kesimpulan dalam bentuk tabel. Kalau aspek pendidikan, sebelum penggunaan roda apa yang terjadi, kemudian setelah penggunaan roda apa yang terjadi, setelah pendidikan maupun secara ekonomi ya. Ini tetap didiskusikan dengan orang tuanya maupun teman-temannya yang terdekat ya. Nah, kita akan mempelajari memahami manfaat hak. Apa saja manfaat hak kita bagi anak? Di dalam keluarga ada hak dan kewajiban anggota keluarga.
Adakah hak yang kamu belum terima dari keluarga? Ya jelas, pasti semua hak tetap diterima oleh seorang anak, baik dari kasih sayang, berupa makanan, minuman tetap akan dipenuhi oleh orang tuanya. Adakah kewajiban yang belum kau lakukan? Nah, ini kewajiban yang sering anak lalai ya. Jadi apa kewajiban anak di rumah, apa kewajiban anak di sekolah, apa kewajiban anak di masyarakat. Nah, silakan tulis nih, diskusikan sehingga anak tahu saya punya hak begini, kewajiban saya apa. Sudah anak berhak mendapat kasih sayang orang tua, jadi anak harus patuh pada orang tua, jadi mengikuti nasihat orang tua. Anak lapar, jadi berhak anak mendapat makanan. Di sekolah juga sama, anak berhak mendapat ilmu pengetahuan sehingga diberikan banyak tugas. Nah, tugas-tugas ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi tanpa anak melakukan kewajiban, hak itu tidak akan diperoleh. Setelah anak melakukan kewajiban dengan baik, membuat latihan, kemungkinan besar anak akan mendapat nilai yang bagus. Jadi nilai-nilai itu perlu diperoleh dengan kerja keras. Nah, kemudian apa dampak bagi diri kalian bila kewajiban sudah dilaksanakan? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu anak jawab ya. Apa itu kewajiban? Nah, yang tadi apa itu hak? Hak artinya sesuatu yang harus kita peroleh. Jadi hak adalah sesuatu yang kita harus peroleh. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Setelah anak mengerjakan tugas, setelah anak melakukan kewajiban, tentunya akan lebih cepat mendapat hak. Ya, sama dengan anak wajib buat tugas, mengerjakan tugas, ulangan, semesteran, membuat PR. Tentunya anak berhak untuk mendapat nilai dari gurunya. Sama dengannya. Seperti anak di rumah juga wajib membersihkan rumah, menjaga lingkungan di rumah agar bersih dan nyaman. Nanti haknya gampang, hak memperoleh makanan lebih cepat, hak memperoleh uang jajan lebih cepat, hak memperoleh hiburan berupa kita diberikan kebebasan untuk TV. Nah, itu merupakan hak kita ya. Nah, jadi apa pula dampak bagi diri kalian bila kewajiban dilaksanakan? Nah, ini sih perlu kita bedakan. Setelah kita melaksanakan hak kewajiban, apa yang terjadi, dan setelah kita tidak mengerjakan kewajiban, apa yang terjadi. Ini perlu didiskusikan dan dibuat suatu uraian ya, berupa karangan ya. Nah, demikianlah materi yang Bapak perlu sajikan dan jelaskan secara sederhana dan singkat. Berhubung waktu juga memang kita seperti dibatasi ya, karena kita memang dibatasi oleh suatu keadaan yang tidak memungkinkan ya kita bertatap muka, sehingga perlu Bapak buatkan video ini ya. Nah, video ini pun durasinya sudah Bapak kurangi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena juga Bapak merasakan ya, kalau video ini terus ditonton, kalau terlalu panjang sehingga mungkin banyak kuota yang dihabiskan, Bapak udah singkat-singkat video ini, sehingga beberapa penjelasan yang kurang jelas perlu dibaca lebih lanjut di buku paket ya. Jadi buku paket lebih lanjut untuk memperjelas materi yang Anda pahami dan Anda tonton di video ini ya. Kalau itu semua Pak jelaskan, satu buku itu tidak akan habis-habis, sehingga kuotanya akan sekarat ya. Jadi Anda perlu membaca buku lebih lanjut. Nah, karena sudah Pak fasilitasi anak di dalam HP dan gadgetnya berupa aplikasi Keep in School, di sana sudah banyak buku paket Kemendikbud yang diberikan. Silakan buka buku paket tema 3 ya. Buku paket tema 3. Nah, di buku paket tema 3 itu cari subtema 1-nya. Ada 6 pembelajaran yang perlu Anda simak dan cocokkan ke video ini lagi. Udah. Setelah Anda menonton videonya sebanyak-banyaknya, mungkin kalau memang anak belum paham, simak videonya sebanyak-banyaknya. Kemudian tetap anak membuat suatu ringkasan berupa pertanyaan-pertanyaan dalam video ini. Nah, anak membuat pertanyaan 10 pertanyaan dari video ini.
10 pertanyaan itu berupa materi-materi penting yang perlu diringkas. Jadi anak-anak bertanya tentang materi ini, kemudian ringkas isinya. Seperti contoh, siapa penemu bola lampu pijar? Nah, ini dijelaskan sehingga anak tahu, oh penemu lampu pijar adalah ini nih, dengan cara ini ya. Jadi itu bahwa yang mau saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya Bapak mohon maaf karena mungkin penyajiannya mungkin terlalu cepat ya, mungkin susah diikuti. Namun yang namanya video bisa diulang, diputar lagi ya. Nah sedangkan kalau kita belajar tatap muka, kalau kita ngulang mubasir ini mungkin beda nanti penyampaiannya. Kalau udah berupa video, apapun yang Bapak sampaikan sekarang di video, sampai setahun, sampai selama-lamanya pun tetap isinya seperti itu. Nah, karena kita yang namanya video kita bisa kita simpan baik-baik. Tapi kalau kita belajar tatap muka, kelemahannya ya mungkin kita tidak ngerti, dijelaskan lagi mungkin tidak ngerti. Karena penjelasan pertama dengan penjelasan kedua mungkin akan beda sedikit ya. Mengapa mungkin ada cara tertentu Bapak Ibu mungkin yang mengajar, mungkin Bapak sebelum mengajar, penjelasan yang sekarang dengan yang nanti mungkin beda ya. Jadi perlu menyimak video-video selanjutnya ya. Itu Pak mohon diri dengan ucapan Om Santi. Semoga anak paham ya.